Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Tazkia dari kelas 4B. Saya dari kelompok 11 yang akan menjelaskan tentang dunia Islam pada abad 19 dan 20. Kemudian di sini saya akan menjelaskan satu poin, yaitu penetrasi kolonial barat terhadap dunia Islam. Penetrasi kolonial barat terhadap dunia Islam itu terjadi pada beberapa abad sebelumnya, yaitu dikarenakannya perang salib, orang Kristen barat yang ingin menguasai wilayah timur. Awal mula penetrasi negara barat terhadap Islam yaitu dengan mulanya beberapa faktor. Ekspansi yang dilakukan oleh bangsa Eropa memulainya dengan menembus lautan yang sebelumnya hanya dipandang sebagai dinding yang membatasi gerak mereka. Bangsa Eropa itu merasa memiliki dinding yang membatasi gerak mereka, kemudian akhirnya mereka berinisiatiflah untuk penetrasi negara barat terhadap penetrasian negara barat. Nah, mereka melakukan banyak penelitian yang akhirnya membawa mereka ke Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi, benua Amerika dan Kepulauan Hindia. Dari sini juga mereka menemukan dua penemuan yang berharga yang membawa perekonomiannya lebih maju, yang tidak bergantung jalur lama yang dikuasai oleh kaum muslim. Nah, si kaum Eropa tersebut melakukan banyak penelitian yang akhirnya membawa mereka itu ke Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi. Nah, di benua Amerika itu mereka menemukan sesuatu yang sangat berharga yang bisa membuat perekonomian mereka meningkat, sehingga mereka tidak bergantung lagi pada jalur yang dikuasai oleh kaum muslim. Karena seperti yang tadi dijelaskan, bahwa mereka itu merasa memiliki benteng yang membatasi gerak mereka, yaitu seperti dalam perekonomian mereka merasa dibatasi karena perekonomiannya dikuasai oleh kaum muslim gitu jalurnya, dan jadilah mereka melakukan penelitian agar mereka terbebas dari benteng yang menurut mereka itu membatasi gerak mereka. Nah, kemudian tak lama setelah itu dimulailah kemajuan bangsa barat yang melampaui kemajuan bangsa muslim. Bangsa barat atau bangsa Eropa tersebut yang tadi, mereka mengalami kemajuan dan mengalahkan kemajuan bangsa muslim ketika mereka sudah melakukan penelitian, ketika mereka sudah menemukan hal yang benar-benar bisa membuat perekonomian mereka maju tanpa bergantung lagi pada kaum muslim, dan kaum muslim terkalahkan oleh bangsa barat atau bangsa Eropa yang tadi yang melakukan penelitian. Kemudian kemajuan barat dipercepat dengan penemuan dan perkembangannya ilmu pengetahuan. Penemuan mesin uap yang menambah semakin pesatnya revolusi perdagangan, teknologi, perkapalan dan militer, perkembangan pesat, dan juga penguasaan terhadap jalur laut yang membawa bangsa barat dan menjangkau ranah-ranah dagang di seluruh dunia tanpa ada hambatan dari lawan atau musuh. Terdapat faktor-faktor lain juga, yaitu seperti perjanjian Turki dengan Rusia pada tahun 1768-1774 Masehi yang menghasilkan perjanjian Trakat Kainarji yang lebih menguntungkan Rusia, terutama di semenanjung Balkan dan Laut Hitam. Nah, kemudian mereka bangsa barat menjangkau ranah-ranah dagang di seluruh dunia tanpa hambatan dari lawan musuh atau hambatan tadi yang dikiranya membentengi kegiatan mereka. Kemudian mereka juga melakukan perjanjian Turki dan Rusia, tetapi perjanjian tersebut sangat menguntungkan Rusia, bukan menguntungkan Turki. Perjanjian tersebut disebut Trakat Kinarji. Nah, yang lebih menguntungkan Rusia tersebut ya. Nah, kemudian selanjutnya itu Napoleon Bonaparte menaklukkan Mesir dan invasi Prancis terhadap Palestina tahun 1798 Masehi atau saat proklamasi Montenegro terhadap Turki tahun 1779. Nah, Napoleon Bonaparte menaklukkan Mesir dan invasi Prancis pada tahun 1779. Hal ini jelas bahwa keuntungan negara barat lebih unggul daripada dunia Islam. Kekuatan seperti masyarakat Islam. Faktor ini juga yaitu memulai ditemukannya dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Juga bangsa Eropa telah menjadi penguasa lautan yang tidak lagi melewati jalur darat yang dikuasai oleh bangsa muslim. Nah, terlihat jelas bahwa negara barat ini sudah unggul daripada dunia Islam, sehingga ketika mereka melakukan
perdagangan atau apapun itu, ketika mereka melakukan perdagangan atau kegiatan apapun itu, mereka tidak perlu lagi melalui jalur darat yang sekiranya jalur itu dikuasai oleh kaum muslim gitu, yang menurut mereka itu membatasi mereka, karena mereka sudah menguasai seperti militernya, jalur laut, jalur udara. Akhirnya mereka memilih jalur laut, jalur udara tanpa harus melewati jalur darat yang dikuasai oleh kaum muslim tersebut. Nah, kemudian satu persatu negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan Turki jatuh ke tangan barat. Turki mulai mengalami kelemahan atau kehancuran karena mulai dikuasai oleh tangan barat. Aljazair berhasil disebut Prancis 1830. Nah, Aljazair itu berhasil direbut Prancis pada tahun 1890. Disusul Tunisia pada tahun 1881, dan Maghribi atau Maroko pada tahun 1911. Pada tahun yang sama juga Libya jatuh ke tangan Italia. Dan pada tahun 1882 Inggris berhasil merebut Mesir pada tahun 1917. Menyusul Mesir, Irak juga jatuh ke tangan yang sama pada tahun 1917. Negara-negara inilah yang jauh dari jangkauan kekuasaan. Kemudian yaitu kemunduran dunia Islam. Kemunduran dunia Islam pada abad 19 atau pada abad 20 ini. Mengenai sebab-sebab kemunduran ini, sebagian para ahli menganggap karena tertutupnya pintu ijtihad. Ijtihad itu seperti musyawarah atau tertutupnya pintu ijtihad. Kemudian mencakup diri dan penguasaan pikir imam 4 seperti Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Murid-murid dari 4 imam ini menganjurkan untuk hidup dengan apa yang ada, tetapi di sini menjadikan kerugian terbesar umat Islam berabad-abad lamanya. Namun pilihan tersebut menjadi sebuah kerugian bagi umat Islam. Semestinya umat Islam berpikir dan berani dalam mengambil peradaban, tetapi di sini tidak ada yang berani mengambil keputusan atau apapun itu. Lebih-lebih dalam bidang hukum, taklid merajalela, kebodohan merata, dan keyakinan agamanya sendiri menjadi beku, kacau dalam memahami sistem, menjadikan umat Islam menjadi orang-orang yang kolot, yang berpikir kolot atau berpikir tua, dan kebenaran keberanian yang perlu ditegakkan. Kekacauan dalam sistem hukum telah merusak kesegaran dalam berpikir dan kemauan untuk lebih maju. Dari sinilah kita mudah dijajah oleh bangsa asing yang menjadikan kemunduran umat Islam. Karena tidak adanya ijtihad dan murid-muridnya lebih memilih hidup untuk apa adanya, kemudian Islam begitu mundur dan orang lain juga lebih mudah untuk menghancurkan Islam atau memundurkan Islam. Sementara itu menurut Amir Syakib Arsalam dalam bukunya Lima Syata Akharal Muslimin wa Taqaddama Ghairuhum menyebutkan bahwa kemunduran Islam itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu seperti ada faktor internal dan faktor eksternal. Di sini kita bahas yang pertama, kemunduran Islam itu dikarenakannya adanya kebodohan. Kebodohan sudah jelas, kalau sudah terjadinya kebodohan, orang tidak bisa berpikir jernih, orang benar-benar mentok, tidak tahu harus bagaimana lagi, dan tidak tahu keputusan apa yang harus diambil, dan disitulah orang semakin leluasa untuk membuat Islam itu semakin mundur. Nah, kemudian yang kedua yaitu sifat canggung atau kekurangan ilmu. Sifat canggung terjadi salah satu faktor kemunduran Islam. Kenapa sifat canggung termasuk? Kalau kebodohan itu sudah murni, mereka bodoh, mengartikan daripada kebodohan biasa. Tapi kalau sifat canggung ini sepertinya memberikan seseorang panutan ia akan kalau canggung itu lebih parah daripada bodoh. Kalau bodoh itu masih bisa panut ke yang lebih atas. Kalau canggung itu kita untuk berbicara dengan siapapun, kalau ngobrol pun kayak bingung. Jadi itu membuat Islam semakin mundur karena mereka saling canggung, mereka tidak ada komunikasi atau miskomunikasi, bingung mau ngobrol dengan siapa. Pada pimpinannya bingung, pimpinannya pun bingung mau ngobrol pada siapa, jadi serba canggung, serba salah. Akhirnya disitulah terjadi miskomunikasi yang menyebabkan Islam semakin mundur pada abad 19 dan pada abad 20. Kemudian yaitu kerusakan budi pekerti, hilangnya perangai yang selalu diperhatikan oleh Al-Quran. Lebih-lebih rusaknya budi pekerti ulama dan pemerintah agama. Nah,
pada abad 19 dan 20 Islam mundur karena budi pekerti mereka yang semakin buruk, bukan semakin bagus seperti pada para pemimpinnya yang sudah tidak baik memimpin, atau entah terjadi apa pada masanya sehingga budi pekertinya sangat rusak, seperti kembali lagi pada zaman jahiliyah. Nah, kemudian yaitu sifat penakut dan pengecut yang ada pada umat Islam. Padahal sebelumnya umat Islam terkenal akan keberaniannya, tetapi di sini adalah sifat penakut dan pengecut yang menyebabkan Islam itu mundur. Padahal Islam itu sangat terkenal dengan keberaniannya. Sifat takut dan pengecut inilah berbaur dalam pikiran umat muslim dan menjadi doktrin. Jadi mereka itu terdoktrin kayak, duh saya takut nih kalau saya harus ngomong begini, duh saya takut, saya kan bukan pemimpin. Kemudian membuat kita berpikir bahwa bangsa barat ini lebih kuat daripada umat Islam. Mereka seperti pesimis. Umat Islam itu sudah lebih umat Islam maksudnya umat muslim menjadi doktrin bangsa barat itu. Jadi pikirannya seperti ini, bangsa barat lebih kuat daripada muslim, bangsa barat lebih maju daripada umat muslim, bangsa barat begini, bangsa barat punya ini, bangsa barat punya itu. Kita sebagai umat muslim kita tidak punya apa-apa. Maka disitulah sifat-sifat penakut mereka keluar, pengecut mereka keluar. Padahal mereka asalnya terkenal sekali dengan pemberani, tapi ketika seperti itu mereka seperti pengecut, mundur dan membiarkan Islam semakin mundur. Kemudian ketakutan dan kecutan ini yang setiap hari mengelilingi umat Islam sehingga bangsa Eropa dapat mengalahkan umat muslim, sehingga umat muslim semakin sini semakin mundur karena pikiran mereka dan karena rasa takut mereka yang semakin besar. Jadi bangsa Eropa Barat semakin mudah menghancurkan Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.